Propores, terus kawan-kawan ini yang sangat kami banggakan, kawan-kawan di Lampaui Batas memang tidak pernah tinggal. Karena ini acara ini hadir untuk mereka. Acara ini hadir untuk mereka dan besok mereka yang akan kerjakan lagi. Besok mereka yang akan melanjutkannya. Mungkin untuk awal kita akan beri kesempatan. Jadi di sini kebetulan sudah hadir penghulu desa, penghulu Kampung Dayun, Pak Nasenubik. Mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat kita semua. Salam takjub saya kepada kita semua terhadap pemateri sebelumnya juga. Terima kasih ini kepada kawan-kawan dari Ngopi Siap Ngobrol Pintar yang telah mengajak kami ngopi, ya sambil-sambil ngopi Pak ya, ngopi kita. Saya penghulu Dayun. Masih canggung sebenarnya karena diajak ngobrol nih sama Bang Eka, bingung nih, suruh datang ngapain ya, tiba-tiba suruh duduk depan, ya kan ngapain saya, paling saya tadi ngobrol nih bakal cerita pengalaman saya jadi kepala desa atau penghulu itu sejak 2013, ketika itu umur sesuai syarat Pak, 25 tahun. Jadi hari ini saya baru 33 tahun, mukanya terlalu tua memang. Jadi alhamdulillah jadi penghulu Kampung Dayun. Kalau dulu orang cerita Dayun tak tahu Dayun itu di mana, tak ada yang tahu Dayun. Bahkan kami sekolah di SMA 1 Siak sini dulu, kalau budak Dayun tuh mungkin tak dipandang, ya karena kampung betul. Padahal hidup di lingkungan perusahaan yang notabene perusahaan tersebutlah mendongkrak ekonomi Kabupaten Siak nih, BOP, dulu Kaltek. Desa Dayun pertama saya jadi kades, jadi saya cerita tadi ini pengalaman saya di Bang Sedeka ya. Nanti disinkronkan kepada peran. Kalau sinkron kepada peran, nanti pengalamannya akan membaca siapa yang berperan dan apa saja peran dan apa peran yang perlu ditambahkan. 2013 jadi penghulu Kampung Dayun itu kampung tertinggal Pak, kampung tertinggal. Kalau IDM itu ada 5, sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Versi Menteri Dalam Negeri ada 3, swadaya, swakarya, dan swasembada. Hari ini di tahun keempat saya, hari ini saya sudah 7 tahun nih Pak, sudah periode kedua. Di tahun keempat saya, Desa Dayun itu melompat masuk ke desa mandiri. Dan versi Menteri Dalam Negerinya langsung melompat ke swasembada. Yang desa tertinggal tadi itu mengejutkan orang. 2018 Desa Dayun atau Kampung Dayun desa terbaik nomor 1 Kabupaten Siak, nomor 1 di Provinsi Riau, bidang pembangunan dan pemberdayaan nomor 5 se-Indonesia. Ini tentu ada peran. Nah, ini kita cerita peran. Makonya kami panggil di sini. Jadi peran di sini pertama betul apa kata pemaparan tadi. Pemapar pertama saya tak apal namanya Pak Said ya. Pak Setio mengatakan, ya Pak Setio mengatakan paling penting pertama itu peta. Betul Pak. Disambung ke RPJM. Sebelum saya menjadi penghulu, saya tuh diajak oleh orang tua sana, majulah kau jadi penghulu. Pada saya budak kemarin sore Pak. Saya budak kemarin sore suruh maju. Ketika ada bahasa saya suruh maju, paling pertama tuh saya kerjakan adalah saya petakan sendiri itu Kampung Dayun. Saya petakan keliling batas, potensi dan lain-lain, rawan bencana dan lain-lain. Setelah peta ada versi saya sendiri, orek-orek di atas kertas, baru saya data, saya kumpulkan data. Inilah untuk menjadi RPJM saya ketika saya jadi. Itu tuh belum jadi, masih berangan-angan. Yang tidak dilakukan banyak kampung atau desa, penyusunan RPJM. Betul kata pemateri kedua. RPJM sangat penting bagi calon. Jadi ini kejap lagi ada pemilihan di Berwarna Kampung.
bagaimana calon yang mau berkeinginan mencalon, jangan sekedar calon, coba susun dulu RPJM-nya sendiri. Jadi kalau kita udah jadi itu, dari mana mulai kita bisa tahu. Tinggal siapa yang membantu kita untuk berperan. Nah, ini yang saya lakukan, Pak. Setelah itu pemilihan saya menang, masuk kantor, memang bentuk kantor kami di situ Ayam Betelu, di situ kantor. Tapi alhamdulillah mungkin Kak Sarah kalau sekarang ke Dayun dah beda lah sedikit. Jadi peran yang pertama itu adalah peran kita selaku pemimpin. Peran kedua adalah peran orang dekat kita yang mensupport dan memberikan masukan. Peran ketiga, orang-orang yang memberikan masukan. Di sini sangat berbeda jauh dengan Jawa. Kenapa Jawa itu sangat bagus desa-desanya, Pak? Ini pelajaran bagi kita-kita di Riau. Di Jawa, saya itu kalau dibanding ke sana tuh, Pak, selalu lihat desanya kenapa maju. Di belakangnya ada universitas. Di belakangnya selalu ada akademisi. Di Riau belum saya temui, Pak. Entah kalau hanya syarat, saya tak tahu. Di Siak saya pribadi mulai membuka diri lah, berkawan dengan kawan-kawan NGO Sedago Siak. Ini mereka berperan di bidang lingkungan. Dayun 2014 itu kebakaran sekitar 500 hektar. Itu data kami, Pak, yang kami laporkan. Kalau data real kami laporkan mungkin marah kami. Itu data kami, Pak. Ya kan? Berkat peran dari kawan-kawan Sedago Siak untuk Siak Hijau, banyak masukan yang kami dapatkan. Nah, disinilah mulai saya membuka diri, dapatlah masukan tentang bagaimana membuat peraturan desa tentang lingkungan, bagaimana membuat peraturan desa tentang ekonomi masyarakat, tentang sosial. Semua sudah kita susun, Pak, dalam Perdes atau sekarang Perkam. Ini bantuan dari kawan-kawan Sedago Siak. Di situ ada NGO dari Sen, ya kan? Ada juga Bang Tommy, ada juga dari Elang. Pokoknya semualah, ada Fitra Riau, Jikalah Hari. Wah, ini kawan-kawan semua yang ada membantu kami, dan saya tidak lepas di situ. Ternyata yang perlu dilakukan lagi peran dari pemimpin adalah 3T, Pak. Kalau menurut saya, dalam menjalin hubungan baik itu dengan pasangan ataupun dengan orang dekat tadi, ada 3T. Pertama, tes, rasa. Jadi kami membangun rasa dulu. Makanya akhirnya sekarang perusahaan yang dulu cuek dengan kami, setelah kita bangun rasa, hari ini kampung kami itu sikit-sikit asal saya teleponnya PT-PT datang cepat untuk membantu, dan saya tak pernah minta duit, saya minta program selalu. Tentu ada rasa. Setelah tes ini bagaimana rasa ini bisa terjaga, itu kita harus bangun trust, kepercayaan. Saya percaya kalau Sedago Siak ini membantu kampung Dayun itu tulus. Dan kawan-kawan Sedago Siak juga percaya saya akan berniat ikhlas melayani mereka datang dan bekerja sama. Nah, kalau dia terjadi, insya Allah lah. Setelah trust tadi itu transparan, Pak. Ini yang kami buat. Hari ini kami dengan BOB, kalau dulu nak minta bantuan ke perusahaan itu payah. Nah, kalau sekarang kami buat ruang terbuka hijau, kawasan hijau kemarin didukung oleh Kementerian Dalam Negeri datang. Itu sinergi membangun negeri. BOB membangun jogging track dan taman, kami membangun fasilitas olahraga. Di bawah perusahaan Ekawana membangun tempat jualan model ini. Di rumah batik RAPP melatih ibu-ibu kami untuk membatik. Jadi semua perusahaan bekerjasama, berperan penting, dan ini semua ada dalam RPJM saya. Di periode kedua, visi misi saya perkuat lagi. Di sana adalah dengan poin yang misi terakhir, membangun kerjasama dengan sipil, NGO, dan akademisi. Hari ini saya lagi menggarap MOU dengan universitas yang ada di tempat kita, baik UNDRI maupun UIR. Jadi ini sepenggal pengalaman kami, dan peran berikutnya adalah peran pemerintah sendiri. Nah, pemerintah berperan di sini menyampaikan pendamping. Kami ngobrol tadi, pendamping desa awal-awalnya, ini semua saya minta maaf kalau ada yang tak pas nanti ini. Awal-awalnya pendamping desa itu yang syarat, Pak. Syarat.
Semua pendamping desa saya rasakan sekali awalnya syarat ado, apalagi pendamping bidang BUMDes atau UED. Nampak betul bekas-bekas kan gitu kan. Jadi sekarang karena kita desa itu sudah membuat diri mau maju, akhirnya pendamping yang nggak bagus tadi untuk diri sendiri ataupun diganti biar seimbang. Ibarat mesin yang timpang disamakanlah mesinnya CC tadi sehingga tak timpang. Dan pendamping desa hari ini sudah saya acung jempol, bisa kita ajak kerjasama dan sangat berperan. Kalau kami butuh mau bikin peraturan desa tentang pungutan desa, mereka siapkan konsiderannya karena mereka yang paham. Pendamping di bidang lingkungan kayak ada fasilitator MS sekarang nih Ahmad Said ya, itu ketika kami butuh bidang lingkungan mau bikin peraturan, dia nanti yang menggarap tuh, bantu kami. Pemetaan begitu juga. Tentu kawan-kawan dari pemetaan sudah mulai bekerja sekarang masuk bersuara nih. Ya Bang Mamet ya. Jadi ini yang kami harapkan. Kami tidak menganggap kita ini sudah lebih bagus dari yang lain, tapi apa yang saya rasakan alami, mari bersama saling mengisi. Dan kami, kampung kami juga kalau ada tempat lain yang lebih ini dari kawan-kawan NGO, kami juga ingin belajar ke sana lagi. Jadi kami tak bosan-bosannya Pak untuk bagaimana saling mengisi dan saling belajar memberi ilmunya. Itu semoga kisah tentang peran. Semoga ngopi kita kali ini betul-betul menambah pintar saya dan kita semua, sehingga ke depan baik itu Kabupaten Siak maupun besarnya negara kita ini lebih maju. Karena memang keinginan dari siapapun itu maju itu tentu dari tapak, itu dari desa. Kembali saya harap kepada semua yang ada di sini, baik itu generasi muda, sama-sama jangan malu kembali ke desa. Itu yang paling penting. Setelah kita tak malu kembali ke desa, insya Allah desa itu akan lebih maju. Karena hari ini penghulu itu kalau dapat muda dan bisa membangun desa ini dengan meninggalkan keegoisannya. Jadi sekarang kan kalau dulu zaman saya mencalon penghulu, kawan-kawan saya tahu apalah jadi kades tuh. Mau jadi apa kades? Sayang sarjana dan apanya. Apalagi sekarang yang S2 gitu juga. Apalah S2 itu kok jadi kepala desa. Jangan malu. Ilmu itu kita cari memang untuk membangun negeri kita. Setelah kita bangun negeri kita, insya Allah pengabdian kita itu yang tepat dengan ilmu kita. Itu aja yang kita harapkan kepada generasi semua. Tetap semangat. Saya rasa demikian. Mohon maaf terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan pemetaan. Itu catatan saya yang saya baca tadi kan, yang lihat dari ini. Kemudian lihat kalau dari Mas Faris, ini juga di Papungulu. Isu yang sedang berkembang di Siak adalah tentang Siak Kabupaten Hijau. Belum ada desa yang menangkap isu itu menjadi bagian perencanaannya. Yang sudah baru satu, Temusai. Lagi-lagi Temusai saya sebut. Desa Bang. Nah, itu sebenarnya anggota sebuah strategi kita untuk melihat ini daerah sedang bermain di mana. Ketika tahu daerah sedang bermain di isu kebijakan lingkungan, maka kita di bawah juga siap-siap nih bermain dengan isu kebijakan lingkungan. Ketika ada penyusunan RKP yang keluarnya ada LADU, kita sorong dengan isu yang sama. Alhamdulillah mudah-mudahan itu masuk. Itu mungkin catatan, tapi rahasia aja Pak Pengelola, yang kasih yang lain. Nanti kalau minta bantu bagaimana menyusun Temusai Kampung Hijau, kita garap sama Kampung Hijau. Karena itu memang ada apa namanya di masyarakat, kalau rapat desa Musrembang das itu formalitas tuh. Tapi ya, kan itu tidak di masyarakat ya. Belum banyak mengetahui. Nah, saya ceritakan sedikit tentang Temusai, Pak Pengulu. Kita memang baca situasi itu ketika kawan-kawan sudah Siak memulai mencetus tentang Siak Kabupaten Hijau, kita di bawah mulai bermain dengan membentuk Temusai Kampung Hijau. Tujuannya adalah ketika Temusai ingin membangun, ingin menyorong atau mengantarkan program yang tingkat kabupaten, ini sudah sejalan. Kita dinasih dengan peraturan kampung tentang Temusai Kampung Hijau. Jadi ini sudah menarik dia. Nah itu mungkin. Nah sekarang yang saya sampaikan juga bahwa udah benar apa kawan-kawan yang selama ini bermain di desa
Ada kawan-kawan dari Propores yang juga bermain di desa. Selamat datang kawan. Kemudian ada kawan-kawan dari Komet. Kemudian ada kawan-kawan dari Lampaui Batas yang juga aktif main di desa. Nah, ini sudah benar Bun? Sudah benar apa belum? Kita sudah memerankan kita sebagai seorang pendamping yang notabene adalah orang yang akan membantu secara partisipatif di lapangan. Kuncinya itu dulu. Nah, kita coba ulik sedikit bagaimana kita bermain dan partisipatif, sifat partisipatif itu dulu di tingkat desanya. Untuk mengantarkan kita bisa bermain dengan kawan-kawan di desa, di kampung, ada namanya andragogi. Andragogi itu adalah sebuah pendekatan atau diskusi dengan orang-orang yang dewasa. Kawan-kawan menjelis apa yang guru-guru mungkin paham, ada andragogi, ada pedagogi. Andragogi itu adalah di bidang ini, yang pedagogi biasanya dimainkan oleh kawan-kawan guru yang di sekolah. Pemahaman itu. Nah, pemahaman itu kadang-kadang hanya tidak dilakukan dengan baik oleh kawan-kawan di desa. Kawan-kawan pendamping terjebak dengan dua hal. Yang pertama, output yang dibawa atau yang dititipkan oleh orang yang mengerjakannya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah proses yang harus dibangun. Jadi bisa Ini yang harus jadi tekanan kita. file video. Udah dapatkah kita selama ini melakukan Satu tema satu mengejar output yang konten. dititipkan kepada kita selaku spasdes dengan proses yang benar? Ini yang sering terjebak. Yang penting kita dapat. Misalnya, sederhana saya sampaikan begini. Ketika kawan-kawan, nih ya, Komet ini ahlinya di pemetaan. Saya mengumpamakan si Komet. Minta ya bonnya nih. Dia datang dengan ingin membuat peta desa. Ini lagi galak-galaknya kita membuat peta desa. Di dalam peta desa itu ada 9 tahap yang akan diproses, yang akan dilalui. Semua tahapan itu akan bermain di tingkat desa dengan melakukan pertemuan-pertemuan.